turun perintah puasa kepada para sahabat. Turun ayat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk saum. Puasa itu bahasa kita, puasa mah. Di Arab nggak kenal puasa. Kita sudah bahas dulu ya. Puasa itu bahasa Sanskerta, yaitu ajaran Hindu. Sedikit saya singgung juga, kenapa gunakan bahasa puasa? Karena puasa itu dalam agama Hindu sebenarnya upawasa. Upawasa itu artinya menahan segala sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan dan sebagainya. Ajaran ini sudah ada di Hindu. Wali Songo sewaktu itu bingung saum itu apa, menjelaskan kepada masyarakat Indonesia Jawa khususnya waktu itu yang belum ngerti saum itu apa. Nah, yang hampir sama dengan ibadah saum dengan agama Hindu adalah upawasa. Nah, digunakanlah bahasa puasa. Kemudian sebenarnya Pak, Jawa itu aslinya bukan beragama Hindu dan Buddha. Agama nenek moyang Jawa itu, orang Jawa itu namanya Kapitayan. Pernah dengar? Kapitayan. Mereka tidak nyembah patung, tidak nyembah pohon, tidak nyembah benda-benda, tidak nyembah keras-keras atau senjata apapun. Mereka menyembah ada satu zat yang nggak bisa dipikir dengan logika dan akal. Mereka sebutnya Hyang. Apa? Hyang. Nah, mereka itu sebelum Hindu Buddha datang itu sudah memiliki keyakinan itu. Jadi sudah punya agama sebenarnya. Nah, mereka itu setiap ada waktu-waktu tertentu itu menyembah Sang Hyang, menyembah Sang Hyang. Nah, datang Wali Songo ketika ada perintah sholat, bingung bahasa apa yang dipakai agar agama Islam bisa diterima. Digunakanlah kata bahasa sembah Hyang. Jadi sembah Hyang. Itu asal kata itu. Itulah luar biasanya dakwah para ulama Wali Songo saja. Sembah Hyang. Kemudian musola mereka nggak tahu. Yang mereka tahu ada tempat biasa dipakai buat memuja, itu namanya langgar. Musola digunakan jadi kata langgar. Bagaimana? Langgar. Jadi banyak bahasa-bahasa ajaran dahulu, agama lokal, bahasa lokal digunakan dalam bahasa agama supaya Islam bisa diterima. Oke, singkat cerita, kita kembali ke yang tadi, ini sedikit pengayaan aja ya. Setelah turun kita puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan disyariatkan orang-orang sebelum kamu. Jadi di Madinah itu sudah ada kaum Yahudi, kaum Nasrani juga sudah ada. Nah, maka Rasulullah SAW dulu pertama kali hijrah ke Madinah, itu penampilannya Pak, disebutkan oleh para sahabat, itu Rasulullah memakai jubah astar. Jubah astar itu jubah kuning. Jubahnya kuning, kemudian rambutnya disisir ke belakang pakai minyak. Pernah lihat foto nggak? Yang sebelah. Yesus. Kayak gitu Pak. Jadi rambut disisir ke belakang, menggunakan jubah kuning. Itulah baju yang biasa dipakai oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Rasulullah awal ke Madinah pakai supaya orang Yahudi pahami bahwa inilah Sang Mesias, bukan Messi ini, Sang Mesias. Tapi kecewa karena orang. Nah, kemudian ada perintah puasa karena di Yahudi sudah ada puasa. Puasa orang Islam saat itu awal kali hijrah datang ke Madinah, tahun pertama dapat puasa, itu puasanya seperti puasanya orang-orang Yahudi. Al-Qatan, al-Kafiyatan, baik waktu maupun caranya sama dengan orang Yahudi. Disebutkan awal kali pertama wajib puasa itu cuma 3 hari tiap bulan, Ayyamul Bid, 13, 14, 15, cuma 3 hari puasanya setiap bulan, sama dengan puasanya terdahulu. Jadi puasa orang Yahudi itu sama nih.
waktunya 3 hari 3 bulan. Caranya puasanya itu dimulai sejak bangun tidur sampai tenggelam matahari sempurna, sampai isya lah kalau sekarang. Jadi mulai puasanya sejak bangun tidur sampai isya. Selama 3 hari. Kemudian umat Islam waktu itu tetap menjaga. Ternyata ketika dalam perjalanannya umat Islam waktu itu kan kaum mukminin mereka aktivitas yang tidak sehari-hari, yang jadi petani, yang berkebun, yang berdagang, gitu kan. Nah pulang dari usaha, pulang ke rumah yang kisaran jam 5 gitu kan, karena kondisi puasa ya mereka leyeh-leyeh, santai-santai gitu, goler-goler, ketiduran, karena kecapean ketiduran, bangun menusin jam 9 lah kurang lebih. Disebut buka belum? Belum. Sementara kewajiban puasa mulai bangun tidur. Akhirnya jam 9 menusin, nggak makan Kak, puasa lagi nyambung. Tuh puasa awal-awal Islam. Untunglah kita sekarang itu udah coba dulu. Nah makanya dulu ada sahabat yang puasa 3 hari 3 malam turut-turut Pak. Ya pahamin di pulang kerja jam 5 gitu kan capek terus bawa mobil selonjoran akan rumah kita gitu kan, ketiduran, bangun jam 8 bangun. Boleh makan nggak? Nggak boleh, justru bangun tidur awal puasa. Berat nggak? Berat. Syariat ajaran Nabi Musa itu luar biasa Pak. Itu contoh puasa. Ada lagi syariat Nabi Musa ini. Nabi Musa syariatnya, kita nih kalau kita misalkan buang air atau kita kecipratan nih kaki kita, bersihnya dengan cara apa? Cukup disiram. Umat Nabi Musa nggak boleh. Kalau dia buang air, kecipratan air kencing itu kulitnya dikerok. Kulitnya dikerok. Kita cukup disiram. Kurang sayang apa tuh? Nah, selama 1 tahun akhirnya kita lihat di Al-Quran, ya surat biadilah ya. Ketika puasa Ramadan pertama atau ayat 183, ya, ya Allah dia namanya kutiba manusia kamu kutiba lagi nabi kopikum. Jadi puasa sebelum kamu, begitulah cara puasanya. Puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau 12 bulan berarti berapa? Setahun. 36. Cuma 3 hari. Coba disebutkan di sini ayam ma'dudah, pada hari-hari tertentu. Maka nggak disebutin cuma ayam. Pada hanya beberapa hari. Tapi di situ ada keringanan. Ayam ma'dudah, pamangkana min maridun aw ala safar faidatu min ayam itu khon. Kalau sakit tetap ada keringanan. Kalau sakit ya pamangkana min maridun aw ala safar atau lagi sakit itu boleh buka. Tapi nanti ganti di hari yang lain ya. Tuh. Kemudian setelah 1 tahun berjalan, ini sahabat-sahabat Ansor sahabat belum ya Rasul, ini gimana gitu, nggak kuat kita kalau mulai puasanya dari bangun tidur sampai isya, karena sering kita ketiduran, yaitu resikonya. Nah, akhirnya dijawab oleh Allah pada ayat berikutnya yang syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, faman syahida minkum syahra falyasum. Faman syahida minkum syahra, barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan falyasum. Nah, barulah ditetapkan puasa 30 hari ke 29, 1 bulan penuh. Yang tadinya per 3 hari tiap bulan jadi cuma 1 bulan. Sahabat Ansor bingung
dikenal orang-orang yang apa? Sangat sopan, Pak. Kalau Ansor itu orang Madinah, itu memang tipikalnya orang yang nggak bisa terus terang. Jadi kalau ngomong itu pakai bahasa-bahasa biasa. Di kita kan itu juga, Pak. Ada kayak kalau di Betawi kan nggak belakang, senang-senang agak gitu kan. Nah ada orang yang kalau ngomong itu pakai bahasa-bahasa biasa. Nah orang-orang Madinah itu orang yang sangat sopan, itu pakai bahasa biasa. Dia ngomong begini sama Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa? Apakah Allah itu dekat sehingga kita bisa berbisik, atau Allah itu jauh sehingga kami harus berteriak? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Ini bahasa halus, tapi Rasulullah paham. Apakah Allah itu dekat sehingga kita bisa berbisik, atau jauh kita harus teriak? Sebenarnya intinya minta keringanan. Nah, ketika ditanya seperti itu, turun ayat berikutnya pada ayat mana nih tadi? 18. Nah, di pada 186 Allah jawab langsung. Jadi kan ya Rasul, Allah ini dekat apa jauh? Kalau dekat apa bisa dengan bukti? Kalau apa tidak? Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba mau bertanya tentang aku, fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jadi begitu sayangnya Allah kepada kaum muslimin orang-orang Ansar, ya. Saking sayangnya, saking dekatnya. Dalam kaidah bahasa Arab seharusnya ketika ada kata wa idza sa'alaka, apabila ada orang bertanya kepadamu, seharusnya di awalnya kata fakul, jawablah. Contoh paling gini, yas'alunaka 'anil ruh, qul lil ruh wa min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakanlah Muhammad, ruh itu bagian dari urusan. Nah, pada ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi 'anni, langsung Allah yang jawab. Apabila mereka bertanya tentang aku, di sini nggak menggunakan Allah bilang qul, enggak, tapi Allah langsung yang jawab. Fa ini qaribun, aku tuh dekat. Sama model begini, Pak. Kalau Bapak ada orang yang dekat sama kita, dekat deh. Orang pada sering dekatnya nanya, Pak Hamid, apa namanya, besok kumpul jam berapa sih? Tanya ke Pak Bayu dong, besok kumpul jam berapa? Nah, saking dekatnya Pak Bayu sama saya, atau saking dekatnya Pak Bayu sama saya, itu nggak pakai Hamid lagi. Jadi nggak, Pak Bayu nggak ngomong, Pak Hamid bilangin besok, enggak. Tapi Pak Bayu langsung ngomong besok. Rasulullah dilewatin sama Allah. Kapan? Saking dekatnya, saking sayangnya Allah kepada kaum Ansar. Jadi ada kalimat fakul yang dibuang. Artinya apa? Saking sayangnya, saking mesranya Allah kepada orang-orang mukmin itu, saking sayang mereka, langsung Allah yang jawab. Jadi kalau orang bertanya, apakah Allah itu jauh atau dekat? Ini qaribun, aku itu dekat. Uji budak wa tadai dadani. Aku akan penuhi, aku akan jawab apa? Permintaan, doa-doa kalian. Disinilah makna yang sangat dalam. Ada seorang hamba, dan hadis pernah kita bahas dulu. Ada seorang hamba, ketika dia belum sedang berpuasa, orang musafir dizolimin pula, angkat tangan ke langit. Seharusnya doa ini dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena syarat 4 sudah terpenuhi itu. Jadi salah satu syarat ijabah doa, satu apa? Orang yang berpuasa itu doanya ijabah. Yang kedua, orang yang dizolimin doanya ijabah. Yang ketiga, orang musafir doanya ijabah. Yang keempat, orang yang angkat tangan doanya pun diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 4 syarat ini seharusnya sudah bisa mengabulkan ijabah doa. Namun ijabahnya lebih doa. Karena apa? Kata Rasulullah, karena makanannya nggak beres. Karena dia sering makan makanan yang tidak jelas, makan makanan haram. Nah, dalam Ramadan ini Allah pengen kita itu orang yang berpuasa memperhatikan bagaimana makan. Wajar saja barangkali kenapa doa kita nggak dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sendiri yang menghambat doa kita.
dalam diri kita, apakah makan yang halal, apakah makan yang sunnah. Nah dalam puasa ini kita melatih untuk tidak memakan makanan yang haram. Kalau lagi puasa itu jangan yang haram, yang halal aja kita nggak makan. Ini kan halal nih. Siang-siang kita makan nggak? Kita minum nggak? Martabak halal. Siang-siang kita makan nggak? Puasa melatih yang halal aja kita jaga, kita cegah gimana yang haram. Tujuan supaya apa? Supaya diri kita bersih, doa kita ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya doa itu Pak, Allah mau tahu keinginan kita. Cuma kenapa kita disuruh doa? Allah cuma pengen dengar suara kita. Kita nggak usah doa juga Allah tahu. Coba Allah pengen dengar suara kita. Saya saking rindunya Allah kepada suara kita. Makanya para sahabat ketika menyikapi masa doa ini macam-macam. Sayyidina Umar bin Khattab ketika masa doa dia pernah ngomong gini, aku tuh nggak peduli doaku diijabah apa enggak. Tapi ketika aku dikasih kesempatan untuk berdoa kepada Allah itu adalah anugerah terbesar, anugerah terindah. Ijabah urusan Allah. Yang penting ketika Allah kasih aku kesempatan untuk bisa berdoa itu adalah anugerah yang terindah. Karena saat itulah aku bisa mengeluh, aku bisa ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah mau dengar. Karena tidak semua orang dikasih oleh Allah kesempatan untuk mau berdoa. Mereka senang Pak. Doa kita itu bukan untuk memberitahukan kepada Allah apa yang kita inginkan, tapi kita minta pada Allah bahwa apapun yang Allah kasih kita agar diridhoi, agar dipercayai. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ngomong begini, aku bersyukur kalau doa aku dijabah, tapi aku lebih bersyukur ketika doa aku tidak dijabah. Gimana Pak? Sayyidina Ali nih, Ali bin Abi Thalib, aku bersyukur ketika doaku dijabah, tapi aku jauh lebih bersyukur ketika doaku tidak dijabah. Sahabat tanya, kok kenapa bisa begitu Sayyidina Ali? Kenapa? Kalau doaku dijabah, berarti Allah merestui apa yang aku inginkan. Tapi kalau ketika doaku tidak dijabah, Allah tidak ingin, tidak merestui keinginanku, tapi Allah berikan yang terbaik. Dia apa kita? Sayyidina Ali itu ketika doanya tidak dijabah bukan kutuk. Kita kalau hati kita berdoa, berdoa, kita pulang begini aja sih. Itu kita. Maka dia dapat semangat. Nah kalau Imam Ali, Sayyidina Ali, ketika doa dijabah, dia malah makin bersyukur. Oh ternyata Allah akan pilihkan yang terbaik. Ternyata yang kita minta itu terbaik buat saya. Allah kasih yang. Suatu hari saat Nabi Waqqas ketika terjadi peperangan Khandaq saat itu, para sahabat disuruh jaga Rasulullah, jaga malam ketika. Pas malam-malam terdengar suara dari tengah mulut. Mereka khawatir karena ada suara-suaranya. Tiba-tiba muncul Rasulullah dari arah suara itu. Kata Rasulullah, tidak tenang, cuma suaranya. Rasul itu sebenarnya nggak perlu dijaga Pak. Rasul cuma pengen mentarbiah sahabat-sahabatnya supaya jangan lengah, itu intinya. Nah, saat Nabi Waqqas ini orang cerdas, ya. Jadi dia ketika disuruh jaga, ya bukan cuma jaga doang, kan kita ya. Ronda, udah tiketnya di depan, nggak kemana-mana, nggak ada inisiatifnya. Nah, saat Nabi Waqqas ini inisiatif Pak, dia tahu tengah malam Rasulullah pasti bangun. Tengah malam Rasulullah pasti bangun. Nah, sebelum Rasulullah bangun, dia siapkan air untuk wudhu qiyamul. Singkat cerita Rasulullah bangun, Rasulullah kan, oh sudah ada air. Saya belum menyiapkan air ini. Saya luar biasa pasangan. Sekarang ayo, kamu meminta doa apa minta? Atau aku meminta kamu tidak doa apa aku doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Nabi Waqqas diminta suruh doa minta kepada Allah, nanti Rasulullah yang aminin atau Rasulullah yang mintain. Kalau kita ini kira-kira ada Rasulullah nih,
Ayat Ilham minta apa? Kasih minta sama Allah. Kira-kira minta apa, Pak? Duit. Hah? Duit. Bapak minta apa kira-kira? Duit. Duit. Pantau? Sama. Hidayah. Bapak yuk. Kesehatan dan kaya raya. Ini beda. Hah? Senangan. Pantau deh. Hah? Muslim Dewas. Bangkit. Sempurna. Sempurna. Kurang cerdas. Inilah hebatnya sahabat. Tadi berdoa. Ketika diminta oleh Allah untuk berdoa saat itu, apa yang kau minta? Aku minta. Aku nggak minta banyak umur. Apa yang kau minta? Aku cuma minta tolong semua doa aku dijawab. Itu doa. Dia nggak minta harta, nggak minta kedudukan, nggak minta sesuatu, nggak itu. Aku cuma minta kalau aku doa dijawab. Udah.